Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lanjutkan materi, yaitu perencanaan balok bertulangan rangkap. Seperti yang sebelumnya, kita sudah masuk pada materi balok bertulangan tunggal, sekarang balok bertulangan rangkap. Eh, Struktur balok beton bertulang rangkap terdiri dari tulangan tarik dan tekan. Ya, kalau yang tunggal, analisanya bahwa di daerah tarik beton itu terjadi perlemahan, maka diperkuat dengan eh, tulangan, ya, karena memang kita ketahui beton lemah terhadap tarik dan kuat terhadap tekan. Sekarang kondisinya, asumsinya tekannya pun dibantu oleh tulangan, ya, daerah tekannya pun dibantu oleh tulangan. Jadi struktur balok beton bertulang rangkap terdiri dari tulangan tarik dan tekan pada penampang. Balok beton bertulang rangkap ditujukan ketika ukuran penampang, yaitu ukuran tingginya atau kita sebut dengan H, harus dibatasi untuk alasan ketersediaan ruang, ya, atau estetika arsitektur. Jadi kita terpaksa tidak bisa memperbesar dimensi dari balok, ya, khususnya daerah tinggi. Maka sedangkan kondisi lainnya kita membutuhkan momen lentur tahanan yang besar, ya, momen lentur tahanannya, ya, yang besar. Jadi kita tidak bisa mengubah dimensi, tetapi beban bisa lebih besar, ya. Maka kita butuh namanya tulangan pada daerah tekan untuk membantu kekuatan tekan pada beton, ya, untuk membantu kekuatan tekan pada beton. Oke, baik. Ini ada bentuk distribusi tegangan dan ragangan pada balok persegi bertulangan rangkap. Jadi ini daerah AS-nya. Kalau kemarin AS aksennya ini untuk tulangan tunggal, sifatnya untuk membantu pembentukan tulangan sengkang, ya, membantu salah satunya membantu tulangan sengkang. Dan kondisi ini juga uh, diibaratkan sebenarnya seutuhnya daerah blok tekan ini sudah dipegang oleh beton itu sendiri, kekuatan beton itu sendiri. Tulangan ini dikatakan belum mempunyai arti yang signifikan kalau kita letakkan di sini, ya. Nah, untuk sekarang AS aksennya berfungsi. Tulangan ini berfungsi untuk membantu perkuatan dari blok tekan beton, ya. Maka ada daerah D pertama, ini D, ya, D dari asumsi serat tekan atas menuju kepada sentral tulangan tarik, ya, ataupun daerah tengah tulangan tarik ini, D. Kemudian ada D aksen. D aksen berarti serat tekan atas menuju ke sentral tulangan tekan. Ini D aksen. Ini H, ini B, ya. Berarti ada dua lengan momen yang terjadi gitu, ya. Ada dua lengan momen yang terjadi untuk tarik dan untuk tekan. Untuk tarik, ya, karena ada tulangan tarik, lengan momen atau JD-nya, dan untuk tekan, jadi satu dan jadi dua, ya, itu kondisinya. Komponen pertama adalah komponen momen kopel internal yang dibentuk oleh gaya tarik T. Ini dia, di sini ada gaya tarik T. Pada bagian tulangan tarik seluas AS aksen, AS1 sama dengan AS dikurangkan AS aksen. Luas tulangan tarik dikurang luas tulangan tekan, ya, area steel tarik dikurangkan area steel tekan. Dan gaya tekan pada blok diagram tegangan tekan beton ekivalen C dengan panjang lengan momen disebut dengan JD1. Ini. Komponen kedua adalah momen kopel internal yang dibentuk oleh gaya tekan pada bagian tulangan tekan seluas AS dan gaya tarik pada baja tulangan tarik T seluas AS2, ya, sama dengan AS aksen. Jadi AS-nya ada AS dan AS aksen. AS aksennya sama dengan AS dikurangkan AS1, ya, kondisi seperti itu. Dengan panjang lengan momen JD2, ya, JD2, D kurang D aksen.
Efek tulangan rangkap terhadap kekuatan dan perilaku yang pertama, gaya tekan pada penampang bertulangan tunggal seluruhnya dipikul oleh beton itu sendiri. Sedangkan pada tulangan rangkap dipikul oleh beton dan tulangan tekan. Ya, jadi kalau tulangan tunggal daerah tariknya diberikan perkuatan, kalau untuk tulangan tekan, untuk daerah tulangan rangkap tulangan tarik dan tulangan tekan ada. Besarnya gaya tekan yang dipikul oleh baja tekan adalah lebih kecil dari gaya tekan total. Besarnya gaya tekan yang dipikul oleh baja tekan ya, adalah lebih kecil dari gaya tekan total. Lengan gaya pada beton bertulangan rangkap adalah lebih kecil daripada tulangan tunggal. Itu tadi JD2 dan JD1 yang kita bicarakan. Pada kondisi jumlah tulangan tarik tertentu, penggunaan tulangan tekan memberikan kontribusi yang kecil pada kapasitas lentur ultimate penampang. Pada kondisi jumlah tulangan tarik tertentu, penggunaan tulangan tekan memberikan kontribusi yang kecil pada kapasitas lentur ultimate. Ya. Jadi kapasitas lentur ultimate itu pada daerah tekan itu memberikan kontribusi yang kecil, sedangkan kontribusi yang besarnya lentur itu memang dipergunakan oleh tulangan tarik. Ya, seutuhnya seperti itu, ditahan oleh tulangan tarik. Pengaruh ditambahkan tulangan rangkap yang tadi meningkatkan panjang lengan momen, ya, JD2 besar dari JD1, sehingga momen nominal lebih besar. Jadi ada penambahan momen yang nominal. Awalnya kalau JD1-nya mungkin 80%, maka JD2 meningkat. Ya, seperti itu. Jadi meningkat karena ada penambahan tulangan di blok tekan. Peningkatan momen nominal pengaruhnya tidak signifikan menurut McGregor. Memang secara seutuhnya tidak terlampau signifikan menurut McGregor. Ini contohnya ada balok dibebani beban merata, ya, baik itu beban sendiri maupun beban matinya sendiri. Di sini ada defleksi, ya, dalam satuan milimeter. Di sini ada grafik pengaruh tulangan tekan. Pengaruh yang ini kita lihat ya, artinya di kondisinya itu seiring dengan waktu berjalan, jika kita menambah tulangan tekan, ya, seiring dengan waktu berjalan, maka defleksi yang terjadi itu dikatakan tetap, ya, dikatakan tetap. Kita lihat, jika rho aksennya sama dengan rho aksennya ini dalam arti kata ada kapasitas tulangan tekan, ya, bebannya pun berada di bawah, bukan beban, deflectionnya pun berada di bawah deflection hanya tulangan tarik saja, ya, kondisi hanya tulangan tarik saja. Nah, ini kita lihat, ya, di bawah standarnya, dalam arti kata peningkatannya, bebannya lebih besar, gitu, ya, masih dalam konsep merata sepanjang 2 tahun. Dari ini dari hasil percobaan, ya, panjang 2 tahun, gitu. Ini begitu juga, ya, dengan ada penambahan tulangan tekan. Jadi ada defleksi elastis awalnya ini, ya, defleksi atau lendutan elastis awal di sini, initial elastis deflection di sini. Setelah itu akan menetap, ya, seiring berjalannya waktu. Ya, ini pengaruh dari tulangan tekan. Ini ada defleksi bentang tengah, ya, midspan deflection. Ini contohnya midspan deflectionnya. Satuannya ini biasa delta, ya, defleksi. Kemudian pengaruh penggunaan tulangan rangkap berfungsi mengurangi defleksi jangka panjang, itu tadi, ya. Defleksinya tidak terus menurun, ya, artinya lendutannya tidak terus membesar, tapi bisa bertahan karena adanya tulangan tekan yang menjadi awal tulangan rangkap. Kemudian besarnya gaya tekan yang dipikul oleh baja tekan, meningkatkan daktilitas. Tadi berfungsi mengurangi defleksi jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan daktilitas, ya, daktilnya. Hal ini penting untuk daerah gempa atau diperlukan redistribusi momen dalam desain. Ya, artinya memindahkan gaya yang ada pada komponen satu ke berikutnya. Ya. Jadi ada redistribusi momen. Merubah bentuk keruntuhan tekan menjadi tarik, dan dengan demikian bentuk keruntuhan getas dapat dihindari. Ya, keruntuhan getas dan getas yang secara mendarat. Kemudahan dalam perangkaian, ya, khususnya dalam perangkaian tulangan geser. Oke, baik. Tadi pengaruhnya. Analisa balok tulangan rangkap itu dibagi dua. Apakah yang pertama tulangan tekan sudah leleh atau tulangan tekannya belum leleh? Analisanya. Ini cerita kita kemarin di balok tulangan tunggal. Kapan kita menggunakan tulangan tunggal dan kapan kita menggunakan tulangan rangkap.
yaitu pada nilai K maksimumnya, yaitu koefisien tahanan momennya. Jika K kecil dari K maksimum, maka balok tulangan, kalau besar, maka kita pindah ke balok tulangan rangkap. Setelah itu cari nilai K1, ya, sama dengan 2/3K. 2/3K ini, K ini dari momen ultimate per Pi kalikan B kalikan D kuadrat, ya. Nah, nanti lihat berapa Pi yang kita butuhkan. Kemudian A sama dengan, ya, nilai A ini bloknya, blok yang ini ada nggak lagi gambarnya ya, sebentar. Ini nilai A, ya, nilai blok 1 blok ini. Kemudian rumusan A baru cari area 1, ya, untuk tulangan tarik, dan area 2 untuk tulangan tekan. Tulangan tarik perlunya ASU sama dengan A1 tambah A2. Ini untuk area 1, ya, ini untuk area 2. Tulangan tarik perlunya AS utama sama dengan A1 tambah A2. Tulangan tekan perlunya yaitu ASU sama dengan nilai A2. Jadi kalau untuk yang tulangan tariknya ada 2, A1 tambah A2 untuk kepentingan nilai tulangan, dan tulangan tekan perlunya yaitu hanya A2 saja, ya. Kemudian ini untuk menganalisis momen nominal yang akan kita cari. Jika diketahui nilai B di D aksen, berarti sudah ada nilai H di antara D dan D aksen. Kemudian AS aksen, F aksen C, dan FG. AS aksen ini tulangan tekan, ini tulangan tarik. D aksen dari jarak serat tekan ke tulangan tekan, dan jarak serat tekan ke tulangan setengah tulangan tarik itu D. Cari nilai rho seperti biasa, ada dua berarti, karena ada kondisinya tarik dan tekan, rho yang tarik dan rho yang tekan, ya, posisi seperti itu. Kemudian ada rho min, ya, rho min, ini dia, seperti biasa, 1,4 per FI. Kemudian nilai rho tadi dibandingkan besar sama dengan rho min. Kalau iya, kita lanjutkan, putar kemari, dan kalau tidak, berarti kita sudah mengetahui bahwa AS tulangan tarik kita terlalu kecil, ya, AS tulangan tarik. Kalau memang itu kondisinya sudah terpasang, berarti kita analisa langsung ke bawah. Kalau masih dalam arti kata masih proses perencanaan, mungkin bisa kita bantu untuk merubah nilai tulangan AS yang di sini. Kemudian kalau memang dia kondisinya terpasang, dalam arti kata kita mencari betul nggak momen nominalnya seperti yang ada, maka kita bisa pindah ke sini. Rho kurang rho aksen harus lebih besar sama dengan satuan rumus yang ini, ya. Kalau iya dari rumus yang ini, kalau iya berarti tulangan tekan kita leleh. Maka perencanaan kita itu sudah perencanaan tekan yang sudah leleh. Kalau belum, berarti tulangan tekan kita belum leleh. Di mana kita gunakan nantinya, yaitu pada saat nilai Fs aksen. Apa itu Fs aksen? Ya. Fs aksen, jika tulangan tekan AS aksen belum meleleh, maka tegangan aktual, ya, itu disebut dengan Fs aksen. Tegangan aktual Fs aksen dapat dihitung sebesar Fs aksen sama dengan epsilon S dikalikan ES. Ya, epsilon S tegangan dari tekan baja dikalikan modulus elastisitas. Ini dia rumusnya, ada dua, bisa Fs yang ini kita gunakan, Fs aksen atau Fs aksen ini. Nilai Fs aksen ini dapat digunakan untuk pendekatan awal terhadap kontrol regangan untuk keadaan tulangan tekan yang belum leleh. Jadi tegangan aktual ini kita gunakan untuk pendekatan awal terhadap kontrol regangan, ya. Jadi kita harus mengontrol regangannya berapa untuk keadaan tulangan tekan yang belum leleh. Itu tadi. Oke, baik. Kemudian Fs aksen sudah kita kondisikan, kita gunakan, kita sudah mengetahui apakah tulangan tekan kita leleh atau belum, ya, tulangan tekan kita leleh atau belum. Kemudian kita cari rho B, ya, rho yang disarankan nantinya dari nilai rho B ini masuk di sini. Rho kecil sama dengan 0,75 rho B ditambah rho aksen kalikan Fs aksen. Fs aksen yang ini, ya, kita lihat tulangan tekan leleh Fs aksennya kita gunakan Fy-nya. Nah, berarti kita gunakan nilai Fy di sini. Tapi kalau misalnya tulangan tekannya belum leleh, maka Fs aksennya kita gunakan Fs aksen yang sudah ada. Ya, berarti kan lebih kecil dari tulangan leleh, ya. Berarti Fs aksen yang leleh. Ini dia. Dapatlah nilai rho. Jika rho-nya itu kecil sama dengan 0,75 kali rho B ditambahkan nilai yang ini, jawabannya sesuai dengan standarnya ini, jawabannya iya, maka kita bisa mencari nilai A, ya, blok dari beton. Blok betonnya, nilai A tadi yang saya tunjukkan, dapat kita gunakan rumus ini. Kalau dia tidak, berarti penampang tidak kuat. Apa yang harus kita lakukan? Perbesar ukuran penampang. Ya, perbesar ukuran penampang. Balik lagi ke atas kita. Kita putar ke mari. Ya, penampangnya harus kita perbesar.
Kalau iya jawabannya A sama dengan AS kali FY dikurang AS aksen dikalikan FS aksen per 0,85 F aksen C kali B. Dan setelah itu baru kita cari momen nominal. Ada dua kondisi untuk tulangan tarik dan untuk tulangan tekan. AS kali FY ini untuk tarik, ini AS aksen kali FS aksen untuk tulangan tekan. Dikurang A per 2 bloknya tadi, ton dikalikan AS aksen pada posisi tekan, dikurangkan jarak antara serat tekan, jarak antara serat tarik kurang dengan jarak antara serat tekan pada tulangan. Ya, ini dia. Oke, itu dia untuk mencari momen nominal. Awalnya itu tadi mengenai masalah momen nominal, awalnya ini, ya. Persamaan MN di atas hanya dapat diberlakukan apabila tulangan tekan AS aksen telah meleleh. Kalau yang ini tulangan tekan telah meleleh. Jika tegangan leleh belum dicapai, maka balok harus dianggap sebagai balok bertulangan tunggal. Asumsinya begitu, ya, balok bertulangan tunggal yang bekerja. Dan akan lebih tepat jika tegangan aktual Fs aksen pada tulangan tekan dan menggunakan daya aktual untuk keseimbangan momennya. Ya, jadi kondisinya kalau dia belum meleleh, asumsinya ke tulangan tarik. Perlu dicatat apabila tulangan tekan AS aksen belum meleleh, maka tinggi blok tegangan tekan ekivalen harus dihitung menggunakan tegangan aktual. Jadi Fs aksen tadi, ya, yang akan kita jadikan tegangan tekan ekivalen pada tulangan tekan yang diperoleh dari regangan tulangan tekan atau disebut dengan epsilon S, sehingga nilai A-nya ini kita gunakan. Dengan demikian, kapasitas momen nominal pada persamaan di atas yang ini tadi, yang ini, ya, berubah menjadi MN yang ini. Makanya dasar awal MN kita yang kita gunakan ini sama dengan MN yang ini tadi. Sorry. Ini yang kondisinya dari awal perubahan. Jadi awalnya seperti ini, akan berubah dia menjadi nilai yang ini. Ya, AS kurang AS aksen. Berarti di sini AS kali FY, ya, penambahan dari pengalian nilai lelehnya masing-masing. Nilai lelehnya masing-masing. Ini udah sesuai dengan kondisi dari metode untuk mendapatkan momen nominal pada tulangan rangkap. Kalau dia kondisinya belum leleh efek aksennya, maka asumsinya bisa menjadi ke tulangan tarik. Ya. Mungkin itu saja. Kalaupun ada pertanyaan, ya, kalaupun ada saran, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.